Sugeng Dalu, warga Solo dan sekitarnya, selamat malam arek-arek sekalian. Saat ini saya tengah berada di kota Solo. Suasana malam kota Solo syahdu sekali ya. Tepatnya berada di stasiun Purwos. Soalnya yang nyala cuma stasiun Purwos aja, Arinya lagi nggak nyala, harusnya stasiun Purwosari. Dan malam ini saya bakalan menuju ke Jakarta, naik kereta yang sebenarnya belum lama ya berubah armadanya menjadi armada New Generation, tapi yang versi modifikasi, menuju ke Jakarta dengan Jakatingkir yang katanya sudah dapat ini the real New Generation stainless steel, armada terkini, terbaru, pokoknya yang paling anyar. Kira-kira kan seperti apa perjalanan malam ini? Ini sudah cukup larut ya, 1 jam sebelum keberangkatan. Udah openingnya bingung mau ngomong apa. Kekenyangan, saya barusan makan di pinggir jalan nongkrong enak banget. Makan nasi liwet Solo sampai habis 2 porsi. Harganya 2 porsi cuma 14.000. Ayo bersama saya menuju Jakarta dengan Jakatingkir. Area drop off penumpangnya cantik sekali ya di sebelah sini. Ini area tunggu. Cetak boarding pass ada di sebelah sana, termasuk tiket box atau loket dan layanan pelanggan atau customer service. Untuk masuk ke dalam stasiun, pintu gate-nya di sebelah sana. Kita ke sana langsung aja. Sampai dengan video ini dibuat di stasiun Purwosari belum ada face recognition boarding gate. Jadi kalian masih harus menyiapkan boarding pass dan kartu identitas. Nah, setelah pemeriksaan di area sini adalah area tunggu yang malam ini terpantau tidak terlalu ramai ya, tapi nggak tahu nanti. Tinggal duduk menanti di dalam stasiun Purwosari. Kali-kali bisa sambil lihat kereta yang lewat gitu ya, melintas langsung. Soalnya kalau nggak salah rangkaian Jakatingkir itu kan parkirnya nggak di Purwosari ya, kayaknya di Solo Balapan. Jadi mungkin nanti datang ke Purwosarinya tuh mepet-mepet, kayak cuman singgah sebentar terus berangkat lagi gitu. Mana udah malam. Tapi ya gimana ya, jadwalnya memang berangkat malam sih dari arah Solonya. Dan saya mendapati, entah ini saya yang kurang update atau memang dari dulu warnanya begini, kok ini cat bangunannya putih dan biru muda ya. Dulu kayaknya warnanya nggak gini deh, dulu kayaknya warna merah bata atau warna apa ya. Tapi perasaan bukan warna biru muda sih. Kayaknya bakalan ada kereta yang mau melintas langsung lagi tuh, sinyal sudah hijau, kereta dari arah stasiun Solo Balapan melintas langsung sini. Apa ya, jam 10:30-an. Jadi barusan kan kepo banget ya. Oh, penumpang dari arah sini menuju ke Jakarta itu sepenuh apa. Tadi sempat lega merasa, tiketnya masih banyak gitu kan. Tapi barusan ngecek, ternyata mulai tipis dan ngelihat ada penumpang di sebelah saya, jadi alah, udah naik ekonomi, ada penumpang sebelah, jadi kayaknya bakalan mati gaya nih, apakah mau ditinggal tidur aja kali ya. Soalnya bakalan susah keluar masuk ini. Tahu sendiri kan, ekonomi, eksekutif aja harus ngelompatin penumpang sebelah, apalagi ekonomi yang lebih sempit jaraknya ya. Kayak mana ini? Apakah tragedi Sawung Gali akan terulang? Mati gaya, kejepit penumpang.
Suasana di peron-peron stasiun Purwosari. Cek jam berapa? Tuh, tinggal 16 menit lagi sebelum keberangkatan. Tapi keretanya belum ada. Padahal di Purwosari ini kan jalurnya lumayan ya, ada beberapa gitu. Apakah tidak bisa stabling lebih awal gitu, nggak mepet-mepet? Dan karena saya sudah melihat beberapa penumpang standby di jalur keberangkatan Jakatingkir, kayaknya saya juga pengen merapat ke peron, apalagi saya nanti naik di ekonomi paling belakang di ujung sana, butuh waktu sih buat jalannya. Dan biasanya di Purwosari ini saya ngeliat ada lokomotif uap parkir di situ, tapi sekarang yang nampak adalah rail library ada 2 unit dan rail clinic ada 2 unit. Ini saya belum pernah nih bikin video trip naik kereta beginian, lucu kali ya. Masih malam gitu, masih malam, udah malam. Gerah juga Solo, cerah sekali ya melihat bulan bersinar. Aduh, tadinya excited pengen nyobain new generationnya Jakatingkir, tapi begitu melihat ada penumpang sebelah langsung, aduh kayak mana nih cara bikin video perjalanannya gitu. Mesti mikir-mikir gimana cara biar fleksibel keluar masuk kabin gitu kan. Saya sering turun pas pemberhentian gitu ya, kayak mana ya. Jadi kayaknya di awal video ini saya harus banyak-banyak minta maaf karena mungkin bakalan kurang optimal nih video perjalanan malam ini. Semoga nggak full trip deh penumpang sebelah saya. Naik dari mana, turun di mana ya nanti. Penumpang sudah mulai meramaikan peron jalur 3 stasiun Purwosari. Meski belum nampak ada tanda-tanda kedatangan rangkaian Jakatingkir. Nah, sudah nongol tuh dari arah timur. Jam berapa nih ketutupan? 7 menit sebelum keberangkatan. Coba betapa mepet sekali. Bersama lokomotif seri CC2018333, kita akan menuju ke Jakarta dengan kereta Jakatingkir New Generation Stainless Steel. 8 kereta ekonomi, 1 pembangkit, dan 1 kereta makan. Hari ini saya akan naik di ekonomi 8. Di ujung belakang sana yang tidak dapat peron. Jadi nunggu pintu ekonomi 6 ini terbuka dan numpang masuk. Kulon nuwun. Wih, masih terang benderang, rek. Ya, selamat datang di era baru Jakatingkir. Sekarang sudah tidak modifikasi lagi, sudah all new generation. Lah, sesaat lagi. Jakatingkir akan diberangkatkan. Kalau di situ ada peron sih. Belum apa-apa udah mencet-mencet mulu. Nah, saya duduk di kursi paling belakang. Cirebon Perujakan, Aur Gelis, Cikarang, Jatinegara. Sebelah situ, rek. Nomor 18 Alfa. Terima kasih. Sudah ningnong jalur 3 berangkat dari Usir, dari Purwosari. Itu padahal dari sana ada yang mau melintas tuh. Keburu-buru banget ya, rek ya, sampai belum ritual buka gorden. Jadi baru saja kereta Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Purwosari kira-kira pukul 11 malam. Dan kita akan menempuh perjalanan selama 8,5 jam
untuk tiba di stasiun Pasar Senen di Jakarta. Untuk keberangkatan dari Purwosari di ekonomi 8 terpantau ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada sekitar 8 helai penumpang, tapi otomatis stasiun-stasiun singgah di depan sana itu bakalan rame, apalagi nanti kita akan melalui wilayah Yogyakarta yang terkenal dengan penumpangnya yang super banyak. Nanti mungkin bakalan penuh kalau sudah di Yogyakarta. Selamat datang di kereta api Jaga Tingkir yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 32 menit. Jadi ceritanya mumpung belum ada sebelahan dan masih nyala terang benderang, ini langsung gercep sat-sat ya. Saya pengen ngasih tahu fitur dan fasilitas yang sebenarnya sudah saya sampaikan berulang-ulang, tapi mungkin ada di antara kalian yang baru pertama nonton. Jadi ini adalah armada ekonomi stainless steel new generation, armada terbaru berangkat tahun 2024, urutan yang ke-66 ya, sudah cukup banyak. Kapasitas kabin seperti ini adalah sebanyak 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Di bagian atas ada sumber penerangan, kabinnya tentu sudah berpenyejuk udara, ada beberapa TV, maksudnya ada 2 yang menggantung dan 2 di ujung kabin sebagai sumber tayangan. Kemudian rak bagasi kabin sudah ditambah dengan detail aksen batik yang cakep. Kemudian penomoran kursi sudah menyala pakai LED, jadi kalau gelap-gelapan masih tetap terlihat nomornya. Jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller plane sampai ke jendela ujung sekalipun. Meja kecil memang sudah ditiadakan, tapi sudah digantikan juga dengan area jendela yang lebih lega. Kemudian kita juga bisa menemukan sumber kelistrikan. Terus di belakang saya, di atas dan di bawah sini terlihat passengers information display. Informatif karena kita bisa ngecek kecepatan perjalanan, suhu kabin, kemudian stasiun berikutnya, stasiun tujuan, dan keterpakaian toilet juga bisa, dan info-info yang lain tentunya. Dan fitur unggulan yang hadir kembali adalah pintu berpenggerak elektrik yang akan menutup otomatis. Kursi-kursinya ini sebenarnya mirip dan sewarna dengan kursi kelas eksekutif ya, biru gelap, dan beberapa kursi kelas eksekutif karena tidak semua, biru gelap dengan aksen coklat. Ini feel-nya kayak duduk di eksekutif generasi yang pertama. Apa ini? Toilet kereta. Sorry, tadi terjeda announcement tiba-tiba ya. Ini kursinya ya sekilas nampak sama, tapi sebenarnya berbeda dengan yang eksekutif maksudnya. Sama-sama mendukung fitur revolving yang bisa diputar mengikuti arah perjalanan kereta dan reclining yang bisa direbahkan sandarannya. Kira-kira segini. Nah, bedanya ya lumayan. Kemudian di sini tidak ada meja lipat, tidak ada footrest ya, adanya kantung kursi saja. Terus toilet kebetulan ada di belakang saya di ujung dekat dengan nomor kursi besar. Toiletnya ada 2, satu toilet pria dan satu toilet wanita. Dah, itu aja fasilitasnya ya. Masih sama aja sebagaimana review-review saya sebelumnya. Ini buru-buru banget soalnya mumpung lampu masih terang dan belum ada sebelahan. Nanti kalau udah ada sebelahan kayaknya saya mati gaya, nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Oh iya Rek, lupa saya mention. Jadi ini kan memang model kursinya captain seat ya. Ini ada pembatas di tengah. Kalau merasa terhalangi ini bisa diangkat ke atas ya. Seperti ini, dan ternyata di bawah sini ini yang paling sering lupa saya mention adalah port USB itu menyala biru, bisa buat ngecas juga di sini, dan ada port audio jack sebenarnya, ada tombol volumenya juga, tapi ini juga sebenarnya jarang saya pakai sih. Jadi kira-kira seperti ini kenyamanan duduk di armada ekonomi stainless steel new generation. Tadi sudah saya sampaikan ini reclining, enak banget posisinya, hampir mirip kayak naik eksekutif generasi yang pertama. Kemudian ini area kakinya karena tidak ada footrest jadi leluasa selonjoran ya. Enak sih, lumayan, nggak terlalu pegel-pegel amat, apalagi tentu ini sudah
versi perbaikan, versi upgrade dari armada ekonomi premium ya. Enak sih kursinya, pas. Belum apa-apa kita udah mau jatuh. Terlalu pinggir. Nggak bisa turun ya Rek, karena kehalang pagar dan ini pas turunan jadi nggak dapat peron tinggi. Jadi kita sudah tiba di Klaten. Pemberhentian pertama sejak keberangkatan kita dari Purwosari. Kita singgah selama sekitar 12 atau 13 menit gitu. Kenapa cukup lama? Ya biasanya kalau segitu menitnya artinya kita akan disusul. Ini kayaknya juga tadi masuk spur belok kayaknya ya, nggak di jalur lurus. Ya udah pasti disusul sih, tapi kira-kira apakah yang akan menyusul Jakatingkir selarut ini? Jadi sama kayak stasiun Kutoarjo ya, stasiun Klaten sudah ditambah peron tinggi, semakin panjang, lengkap dengan kanopi yang menyala. Keren sekali ya, kayak gini nih yang diharapkan ya. Penumpang naik turun nyaman, nggak kepanasan, nggak kehujanan tuh. Itu peronnya malah jauh sampai ke sana tuh malah. Masih berapa lama ya? 23, 35 gitu, 7 menit lagi ya. Nggak bisa turun soalnya. Apa nanti lihat kereta langsungnya dari sini aja gitu? Males ya, agak harus jalan ke sana itu. Wah, dibuka kanan kiri. Wow, sini aja yang peron tinggi. Selamat datang di kampung halaman Lempuyangan. Yuk ya, guys, penumpangnya bertumpuk berduyun-duyun. Amazing sekali emang ya. Yuk ya ini. Ini baru Lempuyangan, nanti stasiun-stasiun berikutnya juga masih singgah di banyak tempat cuy. Oke, singgah selama 4 menit di Lempuyangan, dilayaninya di stasiun Lempuyangan ya, bukan di stasiun Tugu Yogyakarta. Rasanya udah capek, ngantuk, pengen turun pulang tidur. Sedikit ngintip dari luar, apakah sebelahan saya naik dari sini? Bisa jadi ya, ini di area belakang. Iya kali itu. Ya wis lah. Jadi paham kan betapa ramainya yuk ya, penumpang yuk ya. Oke, sudah berganti hari ya, tepat saat kereta Jakatingkir meninggalkan stasiun Lempuyangan. Jadi buat kalian penumpang Jakatingkir yang mau naik dari Lempuyangan harus diperhatikan tanggal keberangkatannya. Mungkin kalian berangkat dari rumah di tanggal 2 misalnya, tapi kereta Jakatingkir ini berangkat di tanggal 3 ya, karena setelah pukul 00 tanggal sudah berganti, jadi hati-hati. Rupanya salah perkiraan, Rek. Selepas Lempuyangan saya masih belum ada sebelahan. Nggak tahu nanti bakalan naik dari mana, soalnya statusnya tiketnya sudah terjual sih.
Dan mungkin meninggalkan Yogyakarta, pencahayaan di dalam kabin sudah mulai diubah ke dalam mode malam. Cuman karena saya duduk di ekonomi paling akhir, baru sekitar stasiun Sentolo ya, mendapati perubahan mode malam. Hanya saja ini adalah mode malam yang versi remang-remang, bukan yang versi total gelap. Karena di beberapa kesempatan yang lain saya naik ekonomi New Generation bisa kok dibikin lebih gelap dari ini. Kalau ini memang kayaknya sengaja dibikin yang mode remang-remang. Ya udah lumayan sih, tapi kayaknya lebih enak yang gelap banget sebenarnya kalau buat istirahat ya. Kayak gitu tuh gimana operator juga sih, teknisi di perjalanannya. Beda-beda sih, beda kereta, beda operator. Jadi mode malamnya juga bisa beda-beda. Tidur nggak ya? Aduh, sebenarnya pengen bisa istirahat sih. Besok masih ada agenda yang lain soalnya. PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Selamat datang di Kuto Arjo. Tidak lupa ditambah air. Sudah enak, bisa dari samping nih, mantap, nggak perlu manjat-manjat. Tapi dari arah sana kok nampak ada cahaya-cahaya itu, ada kereta atau cuma langsiran loko ya? Nggak cuma loko doang sih. Ada rangkaiannya juga, cuman nggak tahu kereta apa. Kirain bakalan masuk jalur 3, nggak taunya masuk jalur 4. Alah, lokomotifnya 2 cuy. Tadi di Purwosari ketemu kereta BBM, lokonya 2. Ini juga ketemu lagi, lokonya masih 2 juga. C302 Purwokerto dengan C18308 Jember. Kereta apa ini? Rangkaian stainless steel eksekutif dan premium. Aduh, papan namanya di sana lagi. Tapi kalau ngeliat deponya ini kok kayaknya Sabung Gali ya. Berangkat dari jalur 2, berangkat dari jalur. Meninggalkan Kuto Arjo tepat pukul 1 dini hari. Dan memang baru ingat ya, Sabung Gali itu memang datang Kuto Arjonya jam segini. Aduh, jam segini tiba di stasiun tujuan jam 1 dini hari. Buat saya sih kurang oke ya jamnya. Cuman mungkin nggak tahu ya buat orang yang lain. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Purwokerto. Perjalanan kereta Jaka Tingkir tiba di stasiun Purwokerto bersamaan dengan kereta Singasari tujuan Blitar. Terpantau eksekutif 2-nya Singasari pakai armada sepuh tahun 67 berjendela sipit. Tapi melihat jendelanya sampai berembun gini kayaknya di dalam adem banget ya. Udah mencoba beristirahat, tapi nampaknya sulit sekali malam ini. Padahal kayaknya badan tuh capek gitu ya, tapi kok malah susah tidur.
Ini sudah jam setengah 3 dini hari. Mau jam berapa nih saya bisa tidur ya? Purwokerto juga cerah. Masih lihat rembulan di atas sana. Sinyal hijau untuk Jakatingkir. Sinyal hijau untuk Singasari. Barengan datang, barengan berangkat. Selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Jakatingkir. Turun, periksa dan teliti barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terluka di dalam kereta. Kita tiba lebih awal di kota Cirebon dan singgahnya Jakatingkir di kota ini dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan. Jadi di saat penumpang yang lain terlelap gitu ya, kayak yang enak gitu tidur, ya saya cuman bisa merem ngebolak-balik ke sana ke sini cari posisi enak dan susah sekali tidurnya meskipun kayak yang mata udah berat banget, udah capek, tapi kenapa ya sulit tidur. Aduh. Ada yang datang dari arah mana tuh? Semarang lah pokoknya, dari arah Tegal gitu deh. Informasinya ini adalah Kertajaya Tambahan. Waduh, ngelihat rangkaian operasional masa angkutan Natal dan Tahun Baru ya. Kelas apa itu? Kelas bisnis apa? Bukan deh. Ekonomi biasa, ekonomi 23 gitu. Bala. Oh, ada kelas bisnisnya deh, tapi berarti mix ekonomi dan bisnis ya. Bisa melihat gelap sejak memulai keberangkatan dari Solo. Pagi ini senang sekali bisa melihat pemandangan lagi, disambut matahari pagi yang cukup cerah. Kayaknya hari ini bakalan menyenangkan, meskipun ya sebenarnya kalau ditanya capek juga. Capeknya kenapa? Capeknya lebih ke karena kurang tidur aja sih. Semoga dengan melihat pemandangan ini jadi lebih semangat. Aduh, telerek.
Jadi semalam tuh berniat mau upacara minum teh, tapi udah kemalaman ya, berangkat dari Solonya juga udah jam 11. Makanya kayaknya udah paling tepat upacara minum teh di pagi hari ya, menjelang masuknya, bukan masuknya, bukan menjelang lagi. Gimana sih, saat kita sudah tiba di wilayah daerah Operasi 1 Jakarta, pagi-pagi cocok banget ritual yang tidak boleh ketinggalan. Jangan lupa buat kalian untuk membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Mari ngeteh. Wah, masih panas banget. Semalam tuh keretanya dibawa dari mana ya, Solo lah sampai kemana gitu, kayaknya fine-fine aja, anteng gitu ya, tidak terlalu banyak guncangan. Tapi ini di daerah Operasi 1 malah agak sedikit shaky-shaky. Vibes, tapi mantap. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cikarang. Jadi kalau melihat jadwal sisa perjalanan saya naik Jagatingkir kali ini tinggal setengah jam lagi ya. Dan yang pasti minta maaf dulu karena mungkin video perjalanan kali ini terasa kurang maksimal. Dan ngomong-ngomong soal jadwal perjalanan kereta Jagatingkir, dalam satu hari hanya terdapat satu pemberangkatan dari masing-masing arah. Jadi ada satu keberangkatan dari stasiun Purwosari, berangkat jam 11 malam, perkiraan tiba di Jakarta jam setengah 8-an lah. Kemudian berangkat kembali dari arah Jakarta sekitar jelang pukul 12, dan estimasi tiba kembali di Solo sekitar pukul setengah 9 malam. Durasi perjalanan rata-rata berkisar 8,5 jam ya. Kemudian untuk bisa menikmati layanan Jagatingkir ini, kalian harus membeli satu tiket, satu perjalanan utuh dari Solo ke Jakarta maupun sebaliknya. Di tanggal perjalanan saya kali ini ada di rentang harga antara 310 sampai 390 ribuan ya. Mungkin harga ini juga bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan periode keberangkatan kalian. Terus apalagi ya, kalau kita lihat jadwal ya, jadwal berangkatnya sih dari Solo nggak masalah ya karena berangkat malam. Tapi tiba di Jakartanya mungkin sudah terlalu mepet dengan waktu mulai kerja atau waktu mulai aktivitas. Berangkat dari Jakartanya sih enak juga sih, lumayan, karena tidak berangkat terlalu pagi. Buat kalian yang malas berangkat pagi, tiba di Solonya juga belum terlalu malam. Kemudian mengenai sarana, yang pasti terkini sudah menggunakan armada ekonomi stainless steel new generation ya. Karena sekitar Agustus 2023 saya waktu itu naik masih menggunakan armada Kemenhub yang versi difabel ya kalau nggak salah ingat. Kemudian di bulan Juli tahun ini mendapatkan upgrade ke ekonomi new generation tapi versi modifikasi, dan hanya selang berapa bulan ya, tiba-tiba Jagatingkir mendapatkan satu set armada terbaru. Ini perubahannya sangat cepat ya, lumayan agak ngagetin juga tiba-tiba kenapa Jagatingkir berubah sedrastis ini. Terus apa lagi ya? Oh, pengalaman duduk selama perjalanan kali ini saya naik di ekonomi 8, ekonomi paling akhir di rangkaian Jagatingkir.
Untuk pengaturan pencahayaan ya biasa aja sih sebenarnya, karena harapan saya itu kan kalau mode malam gini bener-bener yang gelap gitu, jadi nyaman di mata. Tapi ternyata cuma di set ke mode remang-remang. Kemudian pengaturan suhu kabin awal-awal itu agak terasa biasa aja, kurang terlalu sejuk, tapi makin ke sini sudah lumayan baik. Terus mengenai kedapan suara ya standar ekonomi new generation, dan suspensi ini lagi-lagi ya kadang bisa terasa empuk, kadang juga terasa agak shaky-shaky, mungkin tergantung petak yang dilalui juga. Kayaknya itu aja ya pengalaman perjalanan saya naik Jakatingkir. Siapa tahu dengan menonton video ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian yang berencana juga untuk naik Jakatingkir. Ini udah mau Bekasi, Rek. Kayaknya Jakatingkir ini melintas langsung Bekasi nih. Asik, bisa ngerasain bablas Bekasi ya, padahal naiknya ekonomi. Coba KRL-nya ngebut banget. Jakatingkirnya ditinggal dong. Perjalanan berikutnya, dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. If you end your trip at Jatinegara Station, prepare yourself to Jatinegara Station. Prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Selamat datang di Pasar Senen. Telat 1 menit, mantap. Jadi bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di stasiun Pasar Senen di Jakarta. Pengalaman yang lumayan menyenangkan lah ya, meskipun tidak maksimal videonya, tapi semoga tetap menghibur. Dan dengan tibanya Jakatingkir di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Jakarta.